Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang fikih zakat. Sebelumnya tadi sudah ada latihan ya. Apa itu tadi? Amil ya. Terus apa lagi tadi? Mal atau harta itu apa? Terus apa lagi? Muzaki itu apa? Gitu ya. Ada yang tahu? Muzaki itu artinya apa? Muzaki orang yang berzakat. Terus apa lagi tadi? Kalau mal, harta. Terus kalau amil, apa? Orang yang menerima zakat. Panitia. Apa bedanya panitia sama petugas? Yang betul panitia atau petugas nih? Petugas zakat. Kalau panitia hanya sesaat. Tapi kalau amil ada program yang berkelanjutan. Makanya kalau di masjid ada panitia zakat ya, itu ada sebagian ulama menyatakan itu bukan amil zakat. Karena yang dimaksud dengan amil zakat dia ada programnya. Program jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Baik, tadi kita dihadirkan film ya. Ada yang mau komentar film apa tadi kira-kira? Tentang apa itu? Negeri yang mimpi ya. Indonesia dijelaskan dalam film itu apa kira-kira? Makmur, ternyata sejahtera, negara yang kaya, ternyata miskin. Nah, fikih zakat diantaranya menjelaskan diantara solusi menghindari adanya kemiskinan, meminimalisir kemiskinan diantara dengan adanya zakat. Karena dengan adanya zakat orang bisa sejahtera, banyak nanti kita beritahu. Pernah lihat gambar ini adik-adik semuanya? Pernah? Ini lagi ngapain nih? Lagi makan. Kalau adik-adik bayangkan kita di rumah atau di warteg atau warsun tahu warsunnya? Warung Sunda, warbet tahu, orang Betawi, tapi nggak ada ini. Nah, kita makannya dengan piring, kita makannya dengan daun, pakai alas, pakai kertas nasi. Coba kita lihat di gambar ini. Ada alasnya nggak? Alasnya tanah. Ini boleh jadi sisa-sisa makanan udah lama-lama ini 2 hari, 3 hari dia bisa makan. Kita bersyukur bisa makan. Dan boleh jadi anak ini nggak tahu ini makanan ini bekas kucing makan, anjing makan. Makanya ternyata Indonesia masih negeri yang mimpi nih ya. Tapi ini bisa diantisipasi dengan adanya apa zakat. Ini gambar apa nih adik-adik semuanya? Kamar mandi MCKN plus. Jadi mau buang hajat di sini, apa di sini. Menandakan Indonesia masih banyak orang yang miskin yang perlunya dibantu dari harta kita. Nanti kawan-kawan atau adik-adik bisa cek di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 itu dijelaskan apa? Di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Siapa hak orang lain itu? Itu fakir miskin. Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ternyata di dalam harta kita itu nanti adik-adik sudah ada yang bekerja belum nih? Sudah ada kerja? Belum. Nanti kalau diambil juga jangan lupa
kalau memang sudah cukup nisab, sisihkan untuk sebagian mereka. Kalau belum, sangat dianjurkan bersedekah. Jadi sedekah itu tidak nunggu harus kaya ya. Jadi zakat juga tidak harus menunggu kaya, enggak. Kalau harta kita nanti kan kita bahas, harta kita cukup nisab, batas apa tuh? Nisab artinya apa nisab? Apa tuh? Nisab apa? Maksimal atau minimal? Batas minimal mengeluarkan zakat. Itu yang kita kategorikan kita wajib zakat. Nanti akan kita bahas model-modelnya. Dalam fikih zakat itu banyak istilah-istilah kan. Nanti ada istilah haul. Apa tuh istilah haul? Apa haul? Kalau orang meninggal dunia itu kategori ada haul-haul ya. Apa tuh maksudnya? Haul itu 1 tahun. Jadi nanti kita akan bahas juga harta yang kita miliki. Kalau waktunya itu sudah 1 tahun dan mencapai nisab, maka wajib mengeluarkan zakat. Nanti kita akan coba kita lihat modelnya. Ini semuanya mimpi kira-kira. Zakat bisa mengantisipasi kemiskinan. Tapi bisa menjadi kenyataan kalau kita memang bersungguh-sungguh. Sekarang sudah banyak, diantaranya Lajis Amalia Asra. Banyak program-program yang dilakukan. Nah, sebelum kita mulai, saya akan perkenalan dulu ya. Nama pendek saya tadi ini ada Muhammad Zain ya. Kalau nama panjangnya panjang sekali, Muhammad Zain. Itu kan panjang ya. Ya saya asli dari BSD. Ada yang tahu BSD? Bukan Bumi Serpong Damai, tapi Bekasi Serwali. Bekasi saya 12 Januari 78, S1 di UIN Jakarta, WIN dulu. Kemudian S1 di Darussunnah, S2 Pasca Sarjana, S3 UIN 2007 sampai ini sedang menyelesaikan disertasi. Aktivitas saya menulis buku Zakat dan Wirausaha, Guide for How to Menulis Zakat. Kemudian fasilitator dan peneliti Islamic Economic di World Bank, Bank Dunia 2011, narasumber di beberapa stasiun TV yang dan radio belajar Islam yang mengisi Muslim Channel 97 dan TV FTK dan sebagainya. Konsultan syariah BMZ Kementerian Republika dan Prasuludik konsultasi zakat, termasuk juga diminta untuk menemani teman-teman di Lajis Amalia Asra. Baik kawan-kawan semuanya, kalau kita bahas tentang fikih zakat, ini nanti kita akan bahas setidaknya sebetulnya 2 konten saja yang mau dibahas, yaitu fikih zakat dan teknik perhitungan fikih zakat. Tapi sebelum kita bahas tentang fikih zakat dan teknik perhitungan zakat, kita harus tahu dulu kandungan harta. Sebagai calon-calon amin, kita harus tahu juga nih potensi zakat. Apa yang menyebabkan masyarakat ragu juga harus tahu juga. Nah, oleh karena kita lihat ada ilustrasi yang menarik buat kawan-kawan semuanya. Kalau zakat itu betul-betul diberdayakan, zakat itu betul-betul digalakkan, ternyata bukan hanya bermanfaat buat orang yang berzakat, tetapi juga bermanfaat buat orang miskin atau kaum duafa ya. Kalau mustahik apa? Ada yang tahu mustahik artinya apa? Penerima zakat. Apa maksudnya? 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Ada yang tahu dalilnya? Dalilnya surah apa ini? Apa? Dalilnya surah apa? Ada yang tahu? Yang 8 mustahik itu surah 9. Surah 9 surah apa? Surah At-Taubah ayat 60. Ada yang bawa Al-Quran? Ada yang bawa handphone yang terakses internet? Coba cari surah At-Taubah surah 9 ayat 60. Apa bunyinya? Kalau ada yang bacakan, silakan dibaca. Bawa Al-Quran. Nggak usah terjemahan, nggak apa-apa. Surah 9
ayat 60. Kalau ada yang punya BlackBerry tinggal diketik aja terjemah atau Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Silakan akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil-fuqara wal-masakin wal-'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wal riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Baik. Ada berapa tadi mustahik? Siapa namanya? Suhaimi. Oke, mohon maaf nih karena agak gimana gitu ya. Ada. Baik. Ada 8 mustahik kan? Di antaranya apa? Fakir miskin itu kategori mustahik zakat ya? Ya kan? Innamas shadaqatu lil fuqara, berarti orang fakir. Lil fuqara wal masakin, berarti orang miskin. Tapi kawan-kawan, nanti adik-adik jangan mau dibilang remaja masa kini ya. Kalau remaja masa kini kan kalau terjemahan Indonesia sekarang ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu masakin jamaknya miskin, jadi masakin. Jadi apa artinya? Remaja miskin, remaja kere ya. Oke. Kemudian apa lagi? Yang ketiga apa? Wal 'amilina 'alaiha. Artinya apa berarti? Petugas. Amilin, petugas zakat. Kemudian apa lagi? Yang keempat. Wal mu'allafati qulubuhum, mu'allaf. Orang yang baru masuk Islam. Jangan orang udah masuk Islam udah 40 tahun masih dikasih zakat, jangan. Yang mu'allaf ini kan yang masih paling 3 tahun, 4 tahun kan gitu ya. Kalau udah 40 tahun udah punya cucu banyak, masa mu'allaf terus itu kan. Nah, kemudian yang kelima apa? Ar-riqab. Riqab artinya apa? Yang memerdekakan budak ya. Nah, wal gharimin. Gharimin artinya apa? Yang orang banyak hutangnya. Tapi hutang karena Allah. Nanti kita bahas apakah nanti zakat itu bruto atau neto. Apa tuh? Apa istilah bruto neto sengaja? Kawan-kawan, istilah-istilah ini dikenalkan dulu, nanti baru disampaikan. Kalau bruto apa artinya bruto? Penghasilan kotor. Kalau neto penghasilan bersih. Contohnya, kawan-kawan punya uang 10 juta sebulan. Kira-kira wajib zakat nggak tuh? Wajib zakat. Kalau modal bruto hitungnya gimana? Kalau bruto dikurangi, bruto tadi apa? Kotor kan? Kalau neto bersih. Terus kalau bruto berarti gimana? 10 juta langsung dikali 2,5%. Itu bruto, kotor ya. Nah kalau neto berarti apa? Dikurangi pengurangan kebutuhan sehari-hari. Kebutuhannya apa? Ini yang jadi masalah kadang-kadang. Gajinya 10 juta, untuk anaknya bayar SPP 15 juta, angsuran 30 juta. Wah, jadi gorimin. Nah ini, jadi nanti modelnya ada yang 2 kategori ya. Yang mana yang benar? Apakah bruto atau neto? Jumhur ulama mengatakan silakan pilih mau bruto atau neto. Yang penting kita berzakat. Tapi lebih afdol lagi, lebih enak adalah yang bruto, biar aman. Kalau neto seperti kita bayar zakat, karena ada pengeluaran kita jadi gorimin. Itu yang model yang bisa kita lihat. Oke, kembali tadi. Kelanjutannya tadi mustahik yang keberapa tadi? Tadi gorimin keberapa? Ke-6. Terus apa lagi? Hobi sabilillah. Sabilillah itu apa sabilillah? Orang yang berjuang jalan Allah. Nanti ada 2 pemahaman. Kalau ulama tradisional, ulama klasik menerjemahkan fisabilillah itu apa? Orang perang. Tapi kalau ulama kontemporer menerjemahkan fisabilillah itu tidak harus dengan fisik, dengan pendidikan, membangun
Nama Allah masjid juga termasuk kategori adalah yang dikategorikan sabilillah. Tapi memang ada perbedaannya. Namanya juga fikih. Fikih itu ada perbedaan. Beda pemahaman. Oke, yang terakhir dalam mustahil zakat apa tadi? Ibnu Sabil. Apa Ibnu Sabil? Orang yang sedang dalam perjalanan, orang lagi jalan jauh tiba-tiba kehabisan uang, transport, maka itu yang dikategorikan adalah Ibnu Sabil. Baik, itu sekilas. Nah, ini kembali dalam ilustrasi, ternyata orang yang berzakat itu tidak hanya untuk dianya saja, suci, hartanya jadi bersih, jauhkan dari mara bahaya, ya Allah, bermanfaat tadi